Selamat berjumpa kembali. Kembali lagi dengan saya untuk melanjutkan materi mengenai relational database model. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai relational algebra operator, di mana di situ ada union, ada intersect, ada difference, ada product, ada select, project, divide, ada join dengan berbagai macam tipenya. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik yang lain, yaitu data dictionary catalog. Kita akan singgung kembali mengenai relationship, kemudian data redundancy dan index. Oke, data dictionary. Data dictionary dan sistem katalog. Yang namanya dictionary atau kamus itu seperti kita ketahui bersama itu berisi penjelasan tentang sesuatu, ya kan? Sama halnya dengan data dictionary yang ada di dalam database. Data dictionary itu adalah berisi penjelasan secara detail tentang tabel-tabel yang ada di dalam database. Minimal di dalamnya ada terdapat informasi nama-nama dari atribut dan karakteristik dari atribut tersebut dalam suatu tabel. Karena di dalam database terdapat data, dan data dictionary ini juga adalah data yang berisi mengenai informasi dari tabel tersebut, maka kita bisa menyebutnya sebagai metadata atau data about data yang menjelaskan mengenai data. Di sini juga disebut the database designer database, the database designers database. Karena menyimpan data-data yang berisi rancangan struktur database seperti tabel dan sebagainya yang dibuat oleh database designer tersebut. Nah, di samping ini ada contoh dari data dictionary. Kita bisa lihat ada pertama di paling atas ada tabel customer. Di tabel customer ini kita bisa lihat strukturnya tabel customer seperti apa. Kalau kita ngelihat tabelnya langsung kita bisa lihat, memang bisa tahu, tapi tidak secara detail. Mungkin kita tahu ada isinya bisa diketik. Ada customer code. Tapi customer code ini isinya mengenai apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa customer code itu isinya adalah mengenai customer account code. Mungkin bisa lebih panjang lagi kalau misalnya itu lebih perlu dijelaskan. Kemudian ada tipenya juga di situ. Char dengan 5 di sebelahnya. Artinya ada 5 karakter yang bisa ditempatkan di situ. Formatnya 99999. Artinya boleh diisi dengan angka sebanyak 5 digit. Range-nya dari 10000 sampai 9999999. Jadi tidak bisa diisi 00001, tidak bisa, harus dimulai dari 1 00001 misalnya. Dan seterusnya sampai 9999999. Nah, di sini kita bisa tahu, oh ternyata seperti inilah cara mengisi customer code, customer account code. Apakah dibutuhkan? Apakah harus diisi? Yes, required. Kemudian ada lagi di sebelahnya ada tulisan PK or FK, primary key atau foreign key. Di situ ditaruh PK, berarti dia adalah primary key. Kalau tidak diisi, tidak dijelaskan, maka berarti dia bukan PK, bukan juga FK. Kemudian kalau dia FK atau foreign key, dia mereferensi kemana? Kemudian ada yang lainnya, ada customer last name. Customer last name ini diberikan tipe varchar 20. Modelnya seperti itu. Jadi isinya customer last name, kemudian varchar dengan format X ke samping. Ada X besar di pertama, X kecil berikutnya. Artinya harus dimulai dengan huruf kapital, baru diikuti dengan huruf kecil. Tidak ada range-nya karena bukan angka. Apakah required? Ya, harus diisi, tidak boleh kosong. Apakah PK atau FK? Tidak,
Karena bukan, berarti yang di sebelah kanan juga tidak perlu diisi. Kemudian ada last name, ada first name, ada initial, renew date. Nah, kalau renew date bentuknya date, ada DD, MMM, YYY. Nah, berarti harus dua digit tanggal, 3 digit bulan, itu biasanya ditaruh berarti 3 huruf pertama dari nama bulan, misalnya Januari berarti Jan, untuk Desember berarti DEC, biasanya seperti itu. Lalu tahunnya juga harus 4 digit, tidak boleh ditaruh misalnya 2020 cuma ditaruh 20, harus taruh 2020 misalnya seperti itu. Lalu di sini ada macam-macam. Lalu apa yang membedakan antara char dengan varchar? Nah, di bawah kita bisa lihat antara, kalau untuk char, karakter itu adalah fixed character length yang panjangnya 1 sampai 255 karakter. Di situ cuma diminta 5. Bisa sampai 255. Oke. Kalau varchar lebih panjang lagi. Variabel karakter data 1 sampai 2000 karakter. Nah, itu yang membedakan var dengan varchar. Number, kalau number kita sudah ketahui adalah angka. Nomor dari 0 sampai 9. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang mungkin akan menjadi pertanyaan. Kenapa agent phone? Nah, ini nomor telepon, area code. Nah, area code. Kenapa char, bukan number? Kalau kita ketahui bersama, kalau kita taruh dia punya tipe jadi number, ketika kita taruh 0 di depan, 0 itu akan dihilangkan karena dianggap number. Number tidak mengenal angka 0 di depan. Jadi sebaiknya kita taruh bentuknya char atau karakter, supaya bisa tetap dibaca itu 0 di paling depan. Karena bentuk dari phone ini tidak perlu untuk dihitung, beda dengan misalnya gaji yang harus dihitung. Jadi tidak ada fungsi perhitungan yang akan dilakukan untuk phone atau area code. Jadi aman bila kita menggunakan char atau karakter. Oke, kita lanjut. Sistem katalog. Nah, sistem katalog sebenarnya sama saja dengan data dictionary. Karena itu dalam penggunaan istilah, kedua istilah ini antara sistem katalog dengan data dictionary itu dianggap memiliki arti yang sama. Oke, bisa saling digunakan. Kemudian di dalam sistem katalog, sama seperti data dictionary juga ada data dictionary di dalamnya, justru lebih lengkap dan lebih menjelaskan setiap objek yang ada di dalam database. Bahkan relational database yang akhir-akhir ini, yang zaman sekarang, hanya akan ada sistem katalog. Jadi sehingga apabila kita membutuhkan data dictionary, kita dapat mengacu pada sistem katalog tersebut. Nah, sistem katalog juga biasanya dibuat secara otomatis oleh sistem untuk mendata setiap hal yang dibuat oleh database designer. Jadi kalau sudah dibuat satu tabel, sudah tercatat di situ, ada di dalam katalog, ada tabel. Ini tabel-tabelnya, datanya seperti ini. Terbuat dari apa, bentuknya apa, dia punya karakteristik seperti apa. Nah, itu sudah ada. Oke. Sekarang kita kembali lagi membahas mengenai relationship dalam relational database. Karena relationship ini sangat penting dalam relational database, namanya relational database. Jadi segala sesuatunya berhubungan dengan relationship. Baru judulnya saja relational database. Oke. Jadi kita ulang kembali, ada one to many relationship. Oke, masih ingat? Ini yang paling sering dipakai dalam sebagian besar database. Oke. Justru di sini dikatakan should be the norm in any relational database design. Harus menjadi norm, menjadi standar, menjadi yang paling banyak dipakai dalam setiap relational database. Oke. Kemudian ada one-to-one relationship. Oke. Nah, ada contoh beberapa tabel yang bisa dijadikan contoh untuk relationship ini. Tapi dalam prakteknya relationship ini rare, jarang digunakan. Karena dianggap apabila hubungannya itu one to one,
maka dapat saja itu digabungkan dalam satu tabel, ya kan? Berarti kan nyambung, tidak perlu dipecah gitu. Bisa saja satu tabel, kan? Kemudian ada many to many relationship. Walaupun ini juga ada beberapa contoh yang bisa kita ambil untuk mencontohkan many to many relationship, tetapi dalam prakteknya many to many relationship ini tidak dapat diimplementasikan. Sehingga ada solusinya. Itu di paling bawah. Solusinya adalah merubah many to many relationship menjadi 2 buah one to many relationship. Oke, kita lihat satu-satu. One to many relationship. Ini yang seharusnya dipakai dalam setiap relational database model. Karena inilah inti utama dari relational model. Menggunakan one to many relationship akan menghindarkan kita dari redundancy data. One to many relationship. Nah, ini contoh yang sudah kita pernah gunakan sebelumnya. Hubungan antara painter, pelukis, dengan painting, hasil lukisan. Di mana seorang pelukis memiliki atau dapat melukis beberapa hasil karya lukisan. Paints, hubungannya paints, melukis. Dan normalnya setiap lukisan itu dilukis dan dibuat hanya oleh satu orang pelukis saja. Oleh karena itu diberikan hubungan one to many. Karena akan ada hanya satu baris data di dalam tabel painter untuk beberapa baris relasi yang ada di dalam tabel painting. Seperti ini contohnya. Hanya ada satu baris untuk pelukis dengan painter number 1, 2, 3. Namanya Ross di situ. Ya. Pada tabel painter. Kemudian terhubung ada garis itu ke bawah ke foreign key pada tabel painting. Ada 3 jumlahnya. Lebih dari 1. One to many. Toh? Dengan atribut yang sama, painter underscore num, painter number pada tabel painting. Jadi beginilah kelihatan ada one to many. Satu painter untuk beberapa painting. Contoh berikutnya ini course dengan class, oke? Seperti di dalam kampus kita, satu course atau satu mata kuliah bisa saja terbagi-bagi menjadi lebih dari satu kelas. Misalnya mata kuliah kita ini atau course kita ini namanya Introduction to Database. Ada 3 kelas yang berbeda atau ada 3 paralel yang berbeda. Ada intro paralel A yang saya ajarkan sekarang, ada paralel B yang diajarkan oleh Mr. Edson, ada paralel C yang diajarkan oleh Mr. Mandias. Satu course, satu mata kuliah dengan 3 kelas yang berbeda, 3 paralel yang berbeda, one to many. Oke, ini kira-kira gambaran contohnya. Oke, untuk mata kuliah kita lihat di paling atas itu ada accounting 1. Accounting 1 itu course code-nya ACCT-211. Itu primary key-nya pada tabel course, tabel name course yang ada di atas. Kemudian terhubung dengan 3 baris data dengan course yang sama. Itu ada ACCT-211 ada di mana saja itu? Ada 3 itu di paling atas, ya kan? Ada 3 ACCT-2111. Jadi ada 3 section class untuk ACCT-211. Ada 3 section class atau ada 3 parallel class untuk mata kuliah accounting 1 dengan 3 waktu yang berbeda. Ada Monday, Wednesday, Friday, ada juga yang Tuesday, Thursday. Dengan 3 waktu yang berbeda dengan 2 orang dosen yang berbeda. Ada profesor number 105 dengan profesor number 342. Oke?
Kita lanjut, one-to-one relationship. Secara definisi one-to-one relationship ini artinya satu entity hanya dapat dihubungkan dengan satu entity pada tabel yang lain atau sebaliknya. Tetapi itu mungkin saja terjadi karena bisa saja itu kesalahan dari database designer dalam mendesain tabel. Karena mungkin saja seharusnya itu tergabung dalam satu tabel saja dan bukan dipisah menjadi dua tabel. Karena pada dasarnya hubungannya cuma satu. Memang sangat jarang digunakan, tetapi tetap pada kasus-kasus tertentu hubungan one-to-one ini harus ada dan dibutuhkan. Oke? Ada beberapa condition yang membutuhkan hubungan one-to-one. Jadi tidak selamanya itu adalah kesalahan dari database designer, walaupun seringkali itu yang menjadi masalah, tapi ada kalanya itu dibutuhkan sebagai relationship, one-to-one relationship. Ini contohnya, tabel profesor atau tabel dosen dengan tabel departemen atau tabel fakultas. Normalnya dalam satu fakultas terdapat beberapa dosen. Ya, karena itu seharusnya hubungannya adalah one to many. Tapi kalau hubungannya adalah chairs atau ketua atau dekan, maka hanya ada satu dosen yang ditunjuk sebagai dekan untuk satu fakultas. Dan sebaliknya, satu fakultas hanya boleh memiliki satu orang dosen sebagai dekan. Dalam kasus ini, hubungan kedua tabel ini menyebabkan harus ada one-to-one relationship. Apabila hubungannya teaching atau mengajar, maka bisa tadi saya bilang one to many. Tapi ketika hubungannya adalah chairs atau ketua atau dekan dalam hal ini, maka hubungannya menjadi one-to-one relationship. Oke, di sini ada one-to-one relationship, ada contohnya. Ada tabel profesor dengan primary key employee number dan departemen code sebagai foreign key. Di sini ada hubungan one to many sebenarnya karena ada beberapa profesor dengan departemen code yang sama. Hal ini karena status hubungannya bukan sebagai dekan tapi sebagai profesor atau dosen pada departemen tersebut. Kemudian hubungan dari tabel departemen yang di bawah dengan departemen code sebagai primary key dan employee number sebagai foreign key. Nah, dalam kasus ini hubungannya adalah one to one karena dalam satu departemen hanya dapat dipimpin oleh satu orang profesor atau satu orang dekan. Oke, next. Many to many relationship. Nah, pada dasarnya many-to-many relationship ini tidak dapat diimplementasikan dan hanya dapat diimplementasikan jika dipecah menjadi satu set atau sepasang one-to-many relationship. Jadi solusinya adalah memecahkannya menjadi dua one-to-many relationship. Dengan solusi ini kita bisa membuat sebuah kumpulan entity sebagai jembatan atau penghubung, bikin tabel lagi, tabel baru, jadi akan ada entity-entity di dalamnya yang menjadi penghubung, menjadi jembatan antara dua tabel yang memiliki hubungan many to many. Di sini di dalam contoh di samping ada dua tabel, tabel mahasiswa dengan tabel kelas. Kita ketahui seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa kelas. Dia mau ambil kelas database, kelas programming, kelas networking, dia bisa ambil. Dan sebaliknya di dalam satu kelas juga ada beberapa orang mahasiswa di dalamnya. Jadi misalnya kelas database, ada 40 mahasiswa misalnya. Jadi satu kelas berapa mahasiswa? Satu mahasiswa beberapa kelas. Hasilnya many to many relationship. Tapi kalau kita membuat database dengan relationship seperti ini, pasti akan ada banyak baris yang duplikasi di dalam tabel kelas untuk setiap mahasiswa yang mengambil kelas tersebut. Dan sebaliknya, akan ada banyak baris yang duplikasi pada tabel mahasiswa untuk setiap kelas yang diambilnya. Nah, oke, ini contoh. Ada dua mahasiswa yang mau ambil kelas. Ada Bowser sama Smithson.
Bowser mau ambil accounting 1, mau ambil intro to microcomputing, mau ambil intro to statistik. Smithson mau ambil accounting 1, mau ambil micro to computing, mau ambil intro to statistik. Dua-duanya mau mengambil kelas yang sama. Dua-duanya harus diulang tulisannya. Oke. Nah, ketika dia melakukan kalau kita buat dalam bentuk tabel dan itu bentuknya many to many, ini hasil datanya. Terlihat banyak sekali redundancy data. Untuk tabel yang di atas ada beberapa kali student number dan student name yang sama harus muncul. Duplikasi data yang akan memakan space dan tidak berguna untuk disimpan. Di situ ada Bowser 3 kali terulang. Bowser punya student number juga 3 kali terulang. Smithson juga 3 kali terulang. Duplikasi data. Membuang-buang space. Sama halnya dengan tabel di bawah. Ada beberapa class code dan course code dan class section dan class time dan classroom dan professor number yang harus diduplikasi. Hampir semuanya itu terduplikasi, terulang. Dan setiap data yang ada itu harus disimpan dan memakan space. Mungkin hanya beberapa byte atau beberapa kilobyte. Data yang sama itu akan tetap terulang. Terlihat sedikit karena datanya hanya 2 mahasiswa dengan 3 kelas. Bagaimana kalau ada 4.000 mahasiswa dan ratusan kelas? Kira-kira ada berapa banyak redundancy data yang harus terjadi? Oke. Solusinya apa tadi? Membuat atau mengkonversi dari many to many menjadi 2 buah one to many relationship. Jadi ada composite entity table atau tabel gabungan yang akan menjadi jembatan. Dan di dalamnya harus ada setidaknya primary key dari tabel yang akan dipecahkan. Mungkin akan ada atribut lain yang diperlukan dan atribut tersebut dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Di sini ada tabel yang asli yaitu tabel mahasiswa. Datanya mungkin ada banyak, ada last name, ada birthday, ada segala macam. Ada alamat, ada phone number, email, dan sebagainya. Tapi kita ambil 2 saja yang penting kita bisa ketahui. Ada namanya dan ada student number-nya. Oke. Kemudian ada tabel kelas yang di bawah. Lalu di tengah ada yang namanya composite entity. Tabel yang dibuat untuk menjadi jembatan. Kita berikan nama tabelnya enroll atau kontrak mata kuliah. Walaupun terlihat ada duplikasi data pada class code, di situ ada 014, 014, 0018, 0018 dan terulang. Oke. Terlihat ada duplikasi data. Tetapi itu hanya untuk satu atribut, hanya pada class code saja. Dan untuk satu atribut itu mewakili data yang lebih lengkap pada tabel kelas. Demikian halnya dengan student number. Tabel enroll hanya untuk mengambil satu atribut dari tabel student untuk dijadikan penghubung. Sehingga yang terulang hanya satu atribut dan bukan keseluruhan tabel yang menjadi redundancy. Hanya perlu diambil code-code-nya saja. Hanya perlu diambil primary key-nya saja. Menghubungkan kedua ini. Memang di tabel enroll akan jadi banyak sekali. Akan bertumpuk. Studentnya 4.000, yang di bawah mungkin ada 100. Maka kalau kita kalikan, maka di tabel enroll itu bisa saja ada lebih dari ribuan, ratusan ribu, jutaan data. Tapi data-data itu hanya ada 3 atribut di dalamnya di situ. Cuman class code, student number, dan enroll grade. Sehingga tidak memakan banyak redundancy data. Oke. Jadi sekarang hubungan many to many antara student dan kelas dipecah menjadi one to many antara student dengan enroll dan one to many antara kelas dengan enroll. Oke? Diagramnya sudah berubah. Nah, kalau kita perluas, strukturnya bisa saja menjadi seperti ini. Di mana tabel course akan menyimpan data yang muncul berulang kali dalam tabel kelas. Karena mungkin ada 3 kelas untuk satu course. Jadi di tabel kelas itu bisa saja cuma dimunculkan sedikit karena sudah diambil di course sisanya. Tidak perlu banyak-banyak atribut di dalamnya. Tidak terjadi redundancy data.
Oke. Ini contoh dari relational diagram untuk struktur yang tadi. Mohon diperhatikan baik-baik. Ini relational diagramnya. Ada student, kemudian semua tabel yang ada di sana dia punya atribut dimasukkan. Kemudian ada hubungannya one to many ke enroll, menghubungkan garisnya dari student number ke student number, lalu ada logo infinity di sebelah kanan dan angka 1 di sebelah kiri. Dari enroll ke class juga terhubung class code ke class code, garisnya ya, diperhatikan. Hubungan many to one to many, class ke enroll yang one to many. Oke. Kemudian dari class ke course ada course code terhubung dengan course code di tabel course dengan hubungan one to many dari course ke class. Dan sisanya atributnya ada di situ. Semua atributnya ada. Seperti inilah contoh relational diagram. Oke, kita kembali lagi ke data redundancy. Karena pada prinsipnya hal ini harus kita hindari. Kecuali pada kasus-kasus tertentu. Data redundancy ini bisa menyebabkan data yang disitu dibilang tidak konsisten. Bahkan anomali yang menyimpang dari apa yang seharusnya. Dan disebutkan, such anomalies can destroy the effectiveness of the database. Database yang seharusnya efektif bisa menjadi tidak efektif. Karena itu ada foreign key yang menghubungkan dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Memang ada waktunya redundancy itu dibutuhkan pada kasus tertentu. Oke, mari kita perhatikan tabel-tabel di samping ini. Oke. Di sini ada tabel customer, ada primary key-nya, customer code, foreign key tidak ada. Kemudian di bawahnya ada tabel invoice, ada invoice number sebagai primary key, ada foreign key-nya customer code, ada tabel name line, primary key-nya inventory number ditambah dengan line number, foreign key-nya inventory number, product code. Oke. Di paling bawah ada tabel product. Primary key-nya adalah product code, foreign key-nya tidak ada. Oke. Saat ini saya mau memberikan tugas. Kalian ambil kertas, lalu coba buat relational diagram untuk tabel-tabel di samping ini. Buat relational diagram untuk tabel-tabel di samping ini. Tugas ini Anda kerjakan setelah video ini selesai dan nanti disubmit melalui Google Classroom. Oke, kita lanjutkan pelajarannya untuk saat ini. Indeks. Bayangkan Anda membutuhkan sebuah buku di perpustakaan. Apakah Anda akan menelusuri setiap lorong dan memeriksa setiap judul buku sampai Anda menemukan buku yang Anda butuhkan? Tentu tidak kan? Di setiap perpustakaan pasti ada yang namanya indeks, baik yang bentuknya digital maupun yang analog atau yang manual. Di dalam indeks ini ada informasi berbentuk katalog yang memuat judul buku, topiknya, penulisnya, dan juga lokasi dari buku tersebut di dalam perpustakaan. Sehingga ketika kita mencarinya, kita bisa langsung menuju ke lokasi tersebut setelah kita memeriksa indeks atau katalog. Atau ketika kita membaca buku dan Anda butuh untuk membaca topik tertentu, pastinya Anda akan mencari di daftar isi topik yang dibutuhkan dan langsung membuka ke halaman yang dituju. Seperti itulah indeks. Indeks itu hanya memuat informasi yang singkat saja untuk memudahkan mencari data. Contohnya di samping ini. Sepintas memang akan membingungkan. Di sini ada painter number, painter _6 sebagai index key. Dengan itu adalah primary key dari tabel painter. Pelukis. Dan di sebelahnya ada lokasi baris atau row dari tabel painting yang berisi painter dengan painter number tersebut. Seperti ini. Untuk painter 123, kita lihat di paling kanan itu ada painter number, painter 123. Kita lihat lagi di indeks 123, di sebelah kanannya ada 1,2,4.
Artinya ada di baris pertama, di baris kedua, dan di baris keempat. Oke. Kemudian untuk painter number 126 ada 3,5. Di situ berarti ada di baris ketiga dan di baris ke-5. Seperti itulah indeks. Jadi kita bisa langsung tahu ada di mana di painter number. Oh, ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kalau datanya cuma ada 5 seperti ini, gampang. Kalau datanya ada ribuan, ratusan ribu, atau ada jutaan data, indeks akan sangat berguna. Oke. Dan ini yang terakhir. Di tahun 1985, si sang pencipta relational database system ini, Code, mengeluarkan 12 rules atau peraturan. Oke, terkait dengan relational database system. Ada alasannya di sini supaya meet minimum relational standard, karena normalnya orang bikin tidak meet minimum relational standard. Yang penting jadi, yang penting terhubung. Jadi dia bikin beberapa peraturan yang mengharuskan seperti apa itu harusnya sebuah relational database. Ini adalah rules ke-12 rules tersebut. Oke, walaupun di terakhir ada rule 0. Bisa dibaca dengan baik-baik, dipelajari, karena pasti hal-hal ini akan muncul di ujian. Oke. Sebagai kesimpulan dari rangkaian pelajaran untuk relational database, kita review kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama ada tabel, ini adalah building block. Oke, masih ingat Lego? Building block yang menyusun sebuah relational database. Jadi yang paling penting adalah tabel, karena itulah building blocks-nya. Oke, kemudian ada keys. Oke, ada super key, candidate key, primary key, secondary key, foreign key. Oke, penting key. Oke, kemudian setiap baris dalam tabel harus ada primary key yang unik. Ingat itu. Tabel bisa dihubungkan dengan atribut yang sama. Karena itu primary key bisa dijadikan sebagai foreign key pada tabel yang lain yang perlu untuk dihubungkan. Kemudian ada relational algebra function seperti select, project, join ada banyak, intersect, union, difference, product, divide. Oke. Kemudian desain yang baik untuk sebuah database harus dimulai dengan mendefinisikan setiap entity dan atribut dan relationship antar entitas. Jadi harus buat IRD-nya dulu, baru kemudian membuat database-nya. Oleh karena itu, mari kita buat tugas yang tadi sudah saya berikan dan kemudian disubmit ke Google Classroom. Oke? Demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.